gimana setelah mereview film kalian nih? Apa seperti apa, ada kekurangan atau enggak? Atau lo boleh diperkenalkan juga dulu film apa sih Bu yang akan segera tayang ini? Ya, terima kasih. Dan sebelumnya saya akan terima kasih pada teman-teman media. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu ya sahabat-sahabat saya ini. Sebelah kanan saya film Bukan Jodoh Biasa disutradari oleh Mas Pepi Fiona. Beliau filmnya sudah cukup banyak dan sutradara yang masih muda. Nah, mungkin sebelah kiri saya ini pemain merangkap partner saya di lapangan, sahabat saya. Terus sebelah kanan Mas Rudi juga pemain ya. Ya, jadi gini loh, maksudnya kita datang mengundang teman-teman itu sebenarnya bukan untuk melihat film ini layak atau tidak, tapi mempreview kiranya ada sesuatu masukan. Film ini siap insya Allah ditayangkan pada tanggal 13 Maret 2025 di berapa? 100 bioskop lebih ya, 100 bioskop. Ya nanti akan ditayangkan di Jakarta, Bogor, Bandung, khususnya Bandung dan yang sekitarnya ya, Cianjur sekitar. Mungkin bercerita tentang apa sih sedikit, ada spoiler dikit cerita Ya. tentang apa sih Ini film ini? tentang gini loh, tentang mahasiswa, beberapa mahasiswa yang berada berlokasi di suatu tempat kos gitu ya, yang mana dinamika anak mahasiswa biasanya apa sih? Pertama adalah bagaimana kalau dalam kualitas dalam kehidupannya itu kan butuh kehidupan, baik pembiayaan hidup. Lalu yang kedua juga mereka terjadi biasanya di dalam pergaulan circle-nya mahasiswa adalah masalah kekurangan bayar kuliah. Ketiga, bagaimana bisa mempunyai cita-cita harapan hidup. Setiap mahasiswa yang anak-anak kos itu biasanya punya cita-cita yang lebih besar, yaitu menghayal kapan menjadi orang kaya, kapan menjadi orang sukses dan sebagainya. Nah, film ini diramu oleh Mas Pepi Fiona, kehidupannya nyata di kampus. Ini kehidupan nyata anak kos. Lalu diramu dengan secara komedi. Beliau lalu meramu lagi ada horornya. Tiga domain yang menurut saya luar biasa. Karena saya pernah merasakan anak kos, bagaimana itu apa yang kejadian setiap hari anak kos seperti itu. Kita sama anak kos sering terjadi konflik, sering kadang-kadang bersahabat gimana. Nah, sutradara ini mengemas lalu yang terjadi sehari-hari di hidup anak kos, lalu mempunyai angan-angan tadi. Nah, rupanya di dalam cerita ini ada beberapa keinginan untuk gimana saya bisa hidup lebih layak, untuk bisa bayar kos. Maka waktu itu diberikan suatu harapan untuk mencari harta karun. Nah, dalam perjalanan harta karun ini adventure, petualangan. Gimana petualangan ini cukup bagus banget. Wah, lucu banget. Dan bagaimana kita nih kalau orang anak gunung ya, jadi tahu banget bagaimana survive-nya anak gunung. Mungkin nanti diceritakan oleh saudara kami atau mana Kang Wahab, bagaimana pada terjadinya apa sih yang terjadi sebenarnya di sana. Lalu kan ini horor dan di sana memang ada horor beneran. Artinya memang ketemu teman-teman juga, ketemu yang makhluk gaib juga karena di gunung loh ini. Dan ini salah satunya tujuannya adalah meningkatkan pariwisata Bandung. Oke, Mas Pepi, apa yang menarik mungkin dari film ini sendiri? Yang menarik apa sih dari film ini sendiri? Yang menarik ya ini tadi benar Mas Gion bilang ini ada banyak domain ya, horor, ada komedi, ada adventure-nya juga cara menjadi satu. Itu sih ada lebih karena film tentang pemahasiswaan ini agak tampil kalau naik gunung itu rata gitu ada horornya, juga biasa. Menariknya itu ada tiga domain itu kita gabung jadi komedi, horor, dan petualangan. Selama proses syuting seperti apa mungkin Mas Pepi? Ya, alhamdulillah sih lah. Tapi ada sih beberapa kayak di hutan, atau di goa, banyak sih tidak ada kejadian kita ada juga yang istilahnya orang yang mendampingi kita menjaga kita cukup aman sih. Paling kecil kita kebetulan itu loh kalau signifikan. Ada kesurupan juga kejadian itu? Ada. Mas, sebelum menuangkan ini sebagai sebuah sinopsis sudah melakukan survei dulu nggak sih mungkin dari pihak film ini gitu? Kita
Wah, cerita. Ya, mungkin sebelum dilakukan syuting itu kan biasanya ada namanya shootnya ya, ke lokasi sesuai dengan cerita tempat semuanya. Nah kebetulan kenapa kita coba ambil daerah dengan potensinya lebih ke Jawa Barat. Salah satu ada daerah masjid. Dan kita mencoba siapa tahu di situ bisa lebih mengangkat potensi wisata budaya daerah tersebut. Pokoknya melalui film ini untuk mungkin juga yang nanti yang lainnya ketika memang membuat film pasti sedikitnya bisa memberikan kontribusi. Kita syuting di lokasi tersebut, kontribusinya yang ini adalah sedikitnya bisa mengangkat potensi wisata budaya daerah. Gitu. Sekali lagi, kenapa tadi bilangin adalah proses survei ada. Harapannya mungkin waktu ini filmnya ini bisa diterima oleh masyarakat. Kita juga di sini ada memiliki pesan-pesan juga di dalam film ini. Apa tuh pesan moral mungkin untuk masyarakat yang ada di film ini? Salah satunya mungkin pesan ini dalam perjalanan kita di perjalanan ini. Apa kita kebersamaan atau iya mungkin pesan moral ada kebersamaan antar anak-anak kan seperti apa? Pesan moralnya itu sebenarnya dari premisnya film itu ada sangat benar pesan moral sih. Cuma kan nggak saya buka terlalu detail jadi terlalu lupa ya. Paling ya itu kebersamaan, kebersamaan sama survei karena mereka ini rantauan semua kita ke Bandung mereka rantauan semua bikin satu kontrakan cuma kalau yang moralnya ada nanti pokoknya pesan moralnya ada setelah selesai menonton film ini. Nah mungkin ada nih ada tambahan dari Mas Romibo. Gimana Mas? Di film ini. Iya, terima kasih. Saya sebagai orang entertainment masih seniman dari dulu. Ya memang ini saya lihat film ini berbagai macam suku ada di situ ya. Jadi kebetulan saya asal dari timur juga. Saya dari Ambon. Lain mode. Itu dia sih Sulawesi Tenggara. Jadi dialeknya itu membuat sesuatu yang menjadi ya, orang menonton itu aneh, tapi lihat wajahnya itu sangat lucu gitu. Dengan dia dengan dia berdialek seperti itu, saya yakin orang-orang yang di Jakarta banyak Indonesia Timur itu pasti tertarik. Ya. Kebetulan di sini saya tidak berperan banyak aja sebagai nama bodyguardnya bapaknya Masya. Bodyguard itu orang kan bilang serem, tapi kita harus berjanji komedi juga. Seperti tadi yang nonton itu, nanti kalau kita banyak, ya banyak ceritain ya. Nanti ditonton dulu. Dan saya rasa dikemas dengan rapi, dikemas dengan genre komedi horor namanya ya. Bang Gion, target penonton berapa Bang Gion? Mudah-mudahan dengan kita nanti kan kita launching di Bandung ya. Mudah-mudahan pejabat Bandung ini mudah Bang Deddy datang dan sekitarnya dan jajarannya gitu. Insya Allah kita pada Allah dulu ya. Di atas 5.000 kita minta. Karena saya tahu sahabat-sahabat saya ini kalau kita lihat film tadi kualitasnya bukan salah film komedi ya, khususnya kan jarang ya ditampilkan dengan kemasannya saudara kita ini. Film ini ada tadi ya beberapa edukasi. Kedua enteng, jadi kalau nonton tuh gak ada beban gitu. Terus ketiga yang lucunya nih natural. Jadi naturalnya anak mahasiswaan gitu. Jadi kenapa saya bilang Solo 5.000 penonton, segmentasinya adalah remaja dan mahasiswa dan anak SMA pun bisa masuk, bahkan SMP bisa ya 13 tahun kan. Itu yang target. Setelah di preview hari ini apakah sudah layak
siap tayang atau gimana? Alhamdulillah tadi sudah kita lihat, saya lihat baru kali ini saya lihat di bioskop deg-degan juga tadi ya. Nah tapi saya tahulah dengan kualitasnya partner saya ini Pak Tepi kita udah sebelumnya kan juga udah kita lihat di dalam studio kecil ya. Tapi Mas Fadil itu puas banget, puas, alhamdulillah. Dan pemain-pemain kita yang lama pun, yang artinya pemain yang sudah bermain film ini juga mulai juga puas kan kenapa kita harus undang juga pemain-pemain agar juga bisa melihat bahwa apa yang ditunggu-tunggu berapa tahun ini tidak sia-sia. Oke, terakhir Mas, mungkin banyak film layar lebar saat ini kan didominasi horor, komedi dan romantik ya. Nah, apakah film yang akan segera rilis ini bisa bersaing? Mas Gion akan optimis? Pertama, kita minta sama Allah. Kedua, film itu adalah merupakan misteri. Kita nggak bisa memprediksi kayak angka, tapi dengan kesungguhan, tabahan dan doa-doanya sahabat saya dan sutradara saya sudah ngasih tahu ini nanti begini. Ini kan ada instruksinya juga beliau. Jadi saya yakin film ini diterima oleh masyarakat, khususnya untuk mengangkat pariwisata daerah khususnya Bandung. Makanya kita optimalkan baik daerah Bandung ini banyak penonton.